Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fajar dari kelas B dengan NPM 2216051037 dari kelompok Ganjil. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang manajemen pemasaran. Di sini saya tidak sendirian, ada keempat teman saya dengan anggota kelompok. Yang pertama adalah Agam Ramadan Al-Bandari, ada Dika Hidayat, ada Fadul Fatur Rahman Asyidik, ada Ina Syarifah, dan Muhammad Nurul Fajar. Buku yang pertama yang kita resume yaitu buku yang berjudul tentang A Framework from Marketing Management, edisi ke-6. Pengarang Kettler Keller, chapter pertama, pengantar manajemen pemasaran. Yang pertama ada nilai pemasaran. Nilai pemasaran meluasi masyarakat secara keseluruhan. Ini telah membantu memperkenalkan produk baru atau yang disempurnakan, yang memudahkan atau memperkaya kehidupan orang. Kemudian, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian intuisi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, dan mitra, serta masyarakat pada umumnya. Apa sih yang dipasarkan? Usaha produksi dan pemasaran, layanan termasuk pekerjaan maskapai penerbangan, hotel, perusahaan perseroan mobil, tukang cukur, ahli kecantikan, orang pemelihara dan perbaikan, akuntan, bankir, pengacara, insinyur, dokter, pemegang perangkat lunak, dan konsultan manajemen. Kemudian, apa pasar itu? Secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Ekonom menggambarkan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas produk kelas produk tertentu. Realitas pemasaran baru. Pasar secara dramatis berbeda dari 10 tahun yang lalu dengan perilaku, peluang, dan tantangan pemasaran baru yang muncul seperti teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial. Kemudian di buku yang kedua, di chapter yang pertama yang berjudul Marketing, Real People, Real Choice, edisi ke-11, pengarang Michael R. Solomon, Greg W. Marshall, dan Elnora W. Satwart. Chapter 1.1 sampai 1.5, pengenalan pemasaran dan nilai. Di buku kali ini, kita dibaurkan dengan pemasaran dengan 4P, produk, promotion, place, dan price. Yang pertama ada produk. Produk merupakan kombinasi dari banyaknya elemen berbeda yang semuanya penting untuk kesuksesan produk. Pikirkan tentang pendidikan perguruan tinggi yang mahal tentunya. Yang selanjutnya ada place atau tempat. Tempat mengacu pada ketersediaan produk kepada pelanggan pada waktu dan lokasi yang diinginkan. P yang ketiga ini berhubungan dengan saluran dari distribusi, yaitu serangkaian perusahaan atau individu yang memfasilitasi perpindahan suatu produk dari produsen ke konsumen akhir. Yang keempat ada price atau harga. Harga kita semua tahu apa itu harga. Itu adalah jumlah yang harus Anda bayar untuk pizza, tiket konser, raket teknis, dan ya begini. Harga adalah penugasan nilai atau jumlah yang harus ditukarkan konsumen untuk menerima penawaran. Kemudian apa yang bisa kita pasarkan? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pasarkan tentunya. Namun pada contoh kali ini kita hanya memberikan 4 contoh, yaitu yang pertama barang dan jasa konsumen, yang kedua ada barang dan jasa bisnis ke bisnis, yang ketiga ada pasar nirlaba, dan yang terakhir ada pemasaran ide, tempat, dan orang. Yang kedua, kapan pemasaran dimulai? Evolusi sebuah konsep. Yang pertama ada era produksi. Banyak orang yang mengatakan bahwa model T. Henry Ford mengubah Amerika selamanya. Sejak awal tahun 1908, ketika Tin Lizzy atau Pilper sebutkan untuk T dijual seharga $575, Ford terus melakukan peningkatan produksi. Fokus Ford mengilustrasikan orientasi produksi yang bekerja paling baik di pasar penjual. Yang kedua ada era penjualan. Ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, karena berfokus pada cara yang paling efisien untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Ketika ketersediaan produk melebihi permintaan di pasar pembeli, bisnis memungkinkan terlibat dalam penjualan keras.
di mana penjual secara agresif mendorong dagangan mereka. Orientasi penjualan ini berarti manajemen memandang pemasaran sebagai fungsi penjualan atau cara mengeluarkan produk dari gudang sehingga persediaan tidak menumpuk. Orientasi penjualan menjadi populer tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir dan berlaku hingga tahun 1950-an. Tetapi konsumen pada umumnya tidak suka didorong dan penjualan keras memberikan citra buruk pada pemasaran. Kemudian nomor 3 ada era hubungan. Mengikuti era penjualan, perusahaan paling sukses di dunia memulai mengadopsi orientasi pelanggan yang memberi pemasar cara baru dan penting untuk mengalahkan persaingan melalui memuaskan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada kompetisi. Di era realisasi ini, perusahaan semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Kemudian di yang keempat ada era triple bottom line. Baru-baru ini, organisasi mulai menyadari gagasan bahwa menghasilkan keuntungan moneter itu penting, tapi ada lebih banyak hal yang harus dipikirkan selain keuntungan finansial. Sebaliknya, mereka mulai fokus pada orientasi triple bottom line. Kemudian ada 3 nilai pemasaran dan pemasaran nilai. Yang pertama ada nilai perspektif dari pelanggan, nilai perspektif penjual, dan nilai perspektif masyarakat. Pemasaran sebagai proses. Pemasaran adalah proses pengambilan keputusan di mana manajer memasarkan, menentukan strategi yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya, dan kemudian menjalankan strategi tersebut dengan menggunakan alat yang mereka miliki. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana pemasar membuat keputusan bisnis dan merencanakan tindakan serta alat yang mereka gunakan untuk menjalankan rencana mereka. Kemudian nomor 5, merek Anda. Kerangka kerja untuk mengelola karir Anda. A. Memulai merek yang Anda proses. Perjalanan mengembangkan merek pribadi Anda akan membantu Anda menjawab banyak pertanyaan kunci seperti, apakah Anda tahu pekerjaan seperti apa yang Anda inginkan? Pernahkah Anda berpikir tentang jenis perusahaan tempat Anda akan senang bekerja? Apakah Anda tahu langkah apa yang harus diambil untuk mempersiapkan bidang Anda? Lakukan ketika kamu lulus. Pernahkah Anda berpikir tentang masa depan Anda dalam hal karir sebagai lawan dari pekerjaan yang apa yang Anda inginkan ketika Anda lulus? Membaca dan mempelajari strategi pemasaran untuk merek Anda dapat mengarahkan Anda ke kursus yang mengajar keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai Anda bagi pemberi kerja. Kemudian Anda menerapkan konsep pemasaran untuk merek Anda. Mengembangkan identitas merek hanyalah langkah pertama setelah merek dibuat. Pemasaran adalah tentang menciptakan utilitas, dan pemasaran adalah tentang hubungan pertukaran. Kemudian ada buku selanjutnya yaitu yang berjudul Marketing Management, pengarang dari Kotler Keller, chapter yang pertama. Pertama, nilai pemasaran keuangan. Operasi, akuntansi, dan bisnis tidak akan menjadi masalah ketika mempunyai permintaan yang memadai untuk produksi dan jasa, sehingga perusahaan mendapatkan laba. Untuk itu harus ada garis atas untuk menjadi garis bawah. Oleh sebab itu, keuntungan finansial suatu perusahaan bergantung kepada kemampuan pemasaran. Kemudian ada pengambilan keputusan pemasaran. Para CEO mengaku bahwa pemasaran membangun brand yang kuat dan mendapatkan pelanggan yang setia. Banyak perusahaan jasa atau bahkan nirlaba yang memiliki kepala petugas pemasaran atau CMO untuk menempatkan pemasaran pada eksekutif seperti kepala keuangan atau CFO atau kepala informasi COO. 3. Memenangkan pemasaran. Pemasaran yang berhasil adalah upaya yang tidak pernah berhenti, namun beberapa ada yang berkembang sesuai dengan waktu. Pada tahun 2010, bisnis kecil diluncurkan melalui iklan, radio, televisi, dan media sosial. Ruang lingkup pemasaran. Marketing adalah mengidentifikasi atau memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Atau bisa dibilang definisi pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Kita ambil contoh dari Google, yang dimana ketika manusia memerlukan sebuah informasi yang efektif dan ingin mendapatkannya dengan efisien melalui internet, maka diciptakannya mesin yang dimana dapat mengakses informasi yang terorganisir. Di buku ini juga diterangkan apa yang dipasarkan. Barang fisik merupakan barang terbesar dari usaha produksi dan pemasaran sebagian besar negara setiap tahun
US memproduksi miliaran produk makanan segar, kalengan, dan makanan beku, serta jutaan lemari es, mobil mesin, dan produk andalan lainnya. Siapa yang malah memasarkan? Seseorang mencari perhatian pembelian, suara maka orang tersebut disebut pemasar. Pemasar terampil dalam merangsang permintaan untuk produk mereka. Tetapi itu adalah pandangan terbatas tentang apa yang mereka lakukan. Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi tingkat waktu dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. 8 keadaan permintaan dimungkinkan. Inti konsep pemasaran yang sebenarnya yaitu kebutuhan, permintaan, dan keinginan pasar sasaran, posisi dan segmentasi kapasitas konsumen baru. Tugas manajemen perusahaan yaitu menangkap wawasan pemasaran terhubung dengan pelanggan, pengembang strategi, dan rencana pemasaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kira